Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya ketika kita percaya dan berpegang teguh kepada Kristus, ada saja serangan-serangan yang ditujukan kepada kita, bahkan kepada dasar iman kepada Kristus yang kita percayai itu. Ini dilakukan atau juga ini hal yang dialami oleh orang-orang di Kolose. Yang melakukannya adalah orang-orang yang membenci Kristus, dan yang mengalami adalah orang-orang yang mengasihi Kristus. Kita akan baca bersama-sama dalam Kolose pasal yang pertama, 15 sampai dengan ayat 23. Saya akan bacakan ayat 21 sampai dengan 23 saja. Dikatakan demikian. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, serangan terhadap dasar iman jauh lebih berbahaya daripada aniaya secara fisik. Karena apa? Serangan itu diperhadapkan kepada dasar iman kita, dasar kepercayaan kita kepada Kristus, dan juga pemikiran-pemikiran yang kita terima dari kebenaran yang kita percaya dalam Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang-orang tertentu di kota Kolose berusaha untuk menyamakan atau merendahkan Kristus dengan atau dari dewa-dewa yang mereka sembah. Sehingga apa saudara yang kasih dalam Tuhan? Sehingga Kristus dianggap sebagai salah satu dewa yang mereka sembah. Padahal Kristus menurut perkataan Rasul Paulus dalam pasal ini sudah dikatakan, dialah penebus manusia, dialah Tuhan atas segala ciptaan, dialah kepala gereja, dialah pendamai segala sesuatu, bahkan dialah pendamai antara jemaat Kolose dengan Bapa di surga. Ada beberapa nasihat yang kita pahami dengan baik dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Yang pertama, bertekun dalam iman. Kehidupan iman bukan hanya sesaat tetapi perlu ditekuni. Karena apa? Iman selalu akan menemukan musuhnya. Iman selalu akan diperhadapkan dengan musuhnya. Iman akan diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Tetaplah beriman kepada Kristus dan lanjutkan iman kita walaupun ada gangguan. Dan yang kedua adalah tetap teguh dan tidak bergoncang. Berpijaklah dengan kuat kepada dasar iman yang benar akan Kristus. Semakin besar upaya penyesatan, maka seharusnya semakin kuat berpijak kepada Kristus sebagai yang utama. Dan yang ketiga, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Injil itu mendatangkan pengharapan akan keselamatan dan kehidupan kekal di dalam Kristus. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Kristus disamakan dengan dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Kolose, saya katakan, maka Injil sudah bukan lagi mengandung pengharapan dan juga tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi ini penting sekali dipelihara, pengharapan di dalam Injil jangan pernah pupus dari hidup kita. Seberapapun beratnya tekanan dan upaya orang untuk menggesernya, jangan pernah bergeser dari pengharapan Injil. Tuhan Yesus memberkati.